kita balik lagi berbincang-bincang terkait properti di YouTube-nya Aura Group. Nah, kali ini kita akan membahas terkait properti kos-kosan ya. Makanya untuk hari ini membahas terkait Malang itu disebut kota pelajar. Tapi bener nggak sih peluang di balik itu sebesar yang dibayangkan? Seperti itu. Nah, untuk yang pertama mungkin perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka kalau disayang harus perkenalan dulu ya. Oke, di sini saya Ningrum. Di sini saya Laila. Sini saya Dewi. Oke, nah kalau topik yang pertama kita akan membahas mengenai lingkungan mahasiswa di Malang nih, Mbak Dewi dan Mbak Laila. Oke, nah kalau di Malang itu kan sebagai kota pendidikan ya, apalagi kita ini banyak kampus-kampus ternama, baik perguruan tinggi, swasta maupun kampus kecil-kecil juga banyak banget gitu. Nah, gimana sih gaya hidup mahasiswa terutama nih mobilitas tuh tinggi banget ya, kemudian juga tempat tinggal dekat kampus, lebih suka yang praktis dan nyaman, tentunya seperti itu. Nah, mungkin menurut Mbak Laila dan juga Mbak Dewi ya, gimana nih kalau terkait lingkungan mahasiswa di Malang? Menurut aku ya, as Gen Z jadi, mahasiswa di Malang, Malang ini bener padat, tapi juga nyaman banget kalau misalnya kita mau ngerantau misalnya menjadi mahasiswa. Tentunya juga walau padat tuh Malang bener-bener yang bikin kita nyaman gitu ya. Apalagi dengan cuacanya atau suasananya yang dingin gitu ya, apalagi kalau misalnya musim maba, kalau teman-teman tahu, itu bener-bener, cuacanya atau kondisinya itu bener-bener dingin. Jadi kita bakal nyaman banget kalau misalnya kita tinggal di kos-kosan bermales-malesan tuh ya. Apalagi kalau misalnya mau produktif, kalau misalnya lingkungan juga mendukung kan enak gitu ya, Kak. Oke, kalau Mbak Dewi sendiri gimana Mbak Dewi? Kalau menurutku ya Gen Z sekarang kan apa ya lebih suka kos ya daripada ngontrak. Betul. Apalagi sekarang tuh kos-kosan tuh semakin banyak di Banyak lingkungan banget. atau di kawasan kampus kita, apalagi yang kampus-kampus terbesar di Malang Raya. Gitu. Jadi sekarang kalau saya melihat dari segi mahasiswa itu pasti cari kos-kosan yang sangat estetik, Estetik, gitu, betul. estetik. Betul kan? Betul, Iya. Apalagi Gen Z saat ini suka banget ya yang namanya konten. Iya, betul. Sosial media semakin besar, maka Gen Z nih yang biasanya konten-konten milenial, Iya. milenial dan Gen Z. Oke, selain dari itu biasanya, Gen Z ini tuh, kalau cari kos-kosan pasti yang instagramable, terus yang ada fasilitas oke, aman, nyaman, seperti itu ya Mbak Dewi. Jadi cocok banget. Kita juga ada project nih yang mengusung semua itu. Kita ada di Garden Mama Luxury. Nah, lokasinya juga dekat dengan kampus-kampus ternama, apalagi di pusat kota ya, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ya, Betul deket banget. banget. Saya juga familiar nih dengan lokasi Soekarno-Hatta karena memang banyak mahasiswa pendatang ya terutama. Nah itu juga dia pasti cari ya, apalagi yang maba nih, khusus yang maba dia pasti cari yang deket karena memang belum paham ya Iya. area Malang itu seperti apa. Makanya dia untuk cari amannya maka cari yang lebih deket mana Ya, gitu. bener banget. Di Nah, Sulhat ini lokasinya sangat strategis. betul, apalagi tadi yang disebutin Mbak Dewi ya, ada kos-kosan atau rukos yang disebut Garden Palma Luxury. Nah, itu gimana Mbak Dewi terkait Garden Palma Luxury? Kalau Garden Palma Luxury itu kawasannya sudah enak banget ya, karena pertama sudah dekat sama kampus. Kemudian fasilitas yang didapat juga karena sudah one gate system. Gitu. Kemudian paling utama adalah udah underground. Nah, jadi nggak ada Listriknya. listrik berseliweran lah Heeh. ya. Jadi secara estetik tuh ada Mhm, gitu. mhm. Nah, Kemudian terus fasilitasnya juga pasti sudah dilengkapi, TV juga sudah. Kemudian AC. Ini enak nih kalau orang apa namanya? Anak-anak kampus ya. Benar. Nih, kalau datang ke kosan sudah
nyaman Mhm. gitu. Biasanya nih Mbak Dewi, Mbak Laila, nah kita kan biasanya, saya misal ya dulu sebagai mahasiswa yang pernah, kuliah di Malang juga, biasanya tuh saya cari, kos-kosan yang dia bisa buat, sama teman-teman, bawa teman-teman ke kos-kosan. Mhm. Nah itu gimana Mbak? Space-nya, dari segi space, kemudian juga, kenyamanannya, nah kemudian juga dari fasilitas, apa bisa masak juga di situ. Nah menurut Mbak Dewi gimana kalau Garden Palma ini? Jadi di Garden Palma ini kita udah dapat fasilitas dapur, Mhm, terutama dapur, kemudian sudah kamar mandi dalam. mhm, Untuk space, apalagi kalau mau kumpul-kumpul sama teman ya, itu kita ada. Jadi ruangannya ada di bawah. mhm, Nah, khusus untuk kamarnya itu ada di atas karena mhm. kita kan mengusung konsep mezzanine. Mezanin ya, Iya. menarik banget. Jadi nggak campur lah. Jadi Mhm, kalau mau tidur ya di atas, kalau mhm, mau kumpul-kumpul bisa di bawah. mhm, Kayak gitu. Nyaman banget ya, apalagi kan mhm, aku pernah banget ke mhm, Garden Palma ini, terus ngelihat lokasinya bener-bener deket banget, apalagi teman-teman yang misalnya mau kuliah di UB, UM, ataupun UIN, Polinema itu sekitar 4 sampai 7 menit aja kalian udah sampai di Garden Palma. oh, deket banget ya. Kemudian kalau untuk akses, misal nih, anak kos-kosan kan dia kan jarang masak ya, kita cari kuliner kan biasanya. Nah, Itu itu. gimana untuk akses cari makan, ke tempat, apa, tempat kuliner tuh deket nggak? Susah nggak? Enggak, deket banget. Deket banget ya? Cukup jalan aja bisa kanan kiri itu sudah Mhm. banyak. Oh, Apalagi yang murah-murah nih ya. mhm, Ya, anak kos kan pasti cari yang murah-murah 10.000 sudah dapat makan betul kayak gitu. betul. Betul Mhm. banget. Nah, kemudian juga tadi juga disebutkan ada keamanan dan kenyamanan jadi prioritas juga ya. Kita juga sudah, one gate system tadi sudah Mhm. disebutkan juga. Nah, mungkin kalau di Garden Palma nih, itu biasanya, gimana ya, itu kan tadi ada konsep mezanin. Tapi kalau misalnya nanti Mbak, sepertinya aku pengen yang nggak konsep mezanin deh, ada nggak ya kalau di Garden Palma tuh? Jadi kita ada dua konsep sebenarnya. Yang pertama emang konsep kita adalah mezzanine. Mhm, Terus yang kedua itu konsepnya yang yang biasa. biasa. Cuma semua ada kamar mandi dalamnya kayak gitu. Oh, Jadi oke. kita ada dua opsi nih. Mhm, Apalagi kalau anak orang milenial ya, mhm, anak orang kantoran lah karyawan bisa ambil yang di biasa. Kalau yang biasa. anak mahasiswa bisa Mhm, ambil yang di konsep mezzanine. Jadi kita oke. punya dua opsi kayak Mhm. gitu. Berarti tuh, karena kamar mandi dalam juga sudah dilengkapi sama water heater-nya ya? Karena kan Betul. ada di saat di mana di Malang ini ada musim dingin ya. Iya. Nah, Dingin apalagi terus musim kayaknya. panas, ya nggak? Iya, benar banget. Terus ini, aku tadi salfok banget waktu Mbak Ningrum sama Mbak Dewi bahas keamanan. Mhm, Nah, ini untuk akses putar balik mobil ataupun mhm, motor itu aman banget gak Mbak? Soalnya sebagai mahasiswa nih, cari kos-kosan itu nggak hanya dari estetik aja, tapi kalau misalnya kita mau parkir motor, mobil itu mobil. gampang nggak sih ngeluarin atau masukinnya? Jadi aman banget ya, karena road jalannya sendiri itu lebar, kurang Mhm. lebih di 8 meteran. Oh, cukup ya Iya, untuk, selip mobil, apa sih itu namanya? iya, Sisip menaruh posisi Sisipan. ya. Terus yang kedua, kita sudah nyediain untuk parkir areanya sendiri untuk di Hmm. Garden Palma. Jadi buat teman-teman nih yang punya kendaraan mobil nih, kita sudah nanti ada area Oh, parkirnya sendiri kayak mhm. gitu. Ada sempat aku baca juga Garden Palmanya ada communal space-nya juga ya, Mbak, ya? Tempat Betul, nongkrong, kemudian nanti juga, akan ada tempat, sport center-nya juga ya. Jadi, betul. wah itu udah kalau aku sih nyaman banget ya kalau Hmm. misalnya Iya, kalau mau aku olahraga Garden juga kan Palma. ya deket, Iya, jalan aja udah sampai. betul betul. Fasilitasnya lengkap Iya, banget Lengkap ya, banget jadi ya. makin nyaman buat di kos Bener bener terus. bener banget. Jadi kalau misalnya ada tugas nih, nggak perlu kita ke kafe gitu ya, bisa di kos aja karena udah lengkap semuanya Ya, fasilitas. ini menarik banget sih kita, di lingkungan Garden Palma ini ya tentunya, apalagi ini cocok banget buat, mahasiswa tentunya di Malang gitu. Nah ini juga ceritanya sangat relate
banget ya sama kita dulu ya. Mungkin kalau Mbak Dewi dulu asli di Malang ya? Asli Asli Malang. Malang, jadi pasti tahu banget nih, Malang tuh seperti apa. Nah, sebagai pendatang nih kayak aku, nah ini juga ini cukup menjadi challenging banget kalau misalnya aku baru datang ke Malang, tapi aku harus cari kos-kosan yang nyaman, dan deket sama kampus-kampus. Dan terutama juga aksesnya juga, gampang, dan untuk keamanannya pasti harus terjaga. Karena memang, walaupun Malang ini, cukup slow living gitu ya, hitungannya slow living atau apa, tapi pasti ada, tingkat kejahatan ya. Tapi nah ini Garden Palma ini sangat dilengkapi ya dengan keamanan 24 jamnya gitu. Plus Khawatirnya CCTV. bener, plus CCTV. Jadi, kita menghindari kejahatan-kejahatan seperti curanmor, kemudian juga, untuk maling-maling itu nggak akan bisa masuk berarti ya. Sangat aman banget. Nah, ini yang diperlukan oleh mahasiswa sekarang gitu. Oke. Nah, ini gimana? Masuk ke segmen 2 apa gimana? Pas lagi ora dikat toh. Terus dah, ngapa dikat terus? Ya wis. Lah ini masuk segmen 2 loh, ini Iya udah terus lagi Ya, lanjut. nanti dikat ya. Enggak akan langsung lanjut aja. Wis dah. Oke, untuk kita pembahasan selanjutnya nih, realita kos-kosan di Malang. Nah, ini biasanya kan ada tingginya permintaan kos tiap tahun. Nah, ini ada dari segi biaya dan juga tingkat eksklusivitasnya seperti. Nah, ini gimana menurut Mbak, Laila dan juga Mbak Dewi? Kalau menurut aku Heeh. sendiri, kenapa sih, tiap tahunnya permintaan kos-kosan itu meningkat? Karena memang dari segi mahasiswa itu tiap tahun meningkat. Entah itu dari Universitas Brawijaya, Polinema, UM, dan yang lain. Nah, itu kenapa makin ke sini makin banyak banget bangunan kos-kosan. Nah, tapi teman-teman yang perlu digarisbawahi bahwa, semuanya itu tergantung budget ya. Ada yang misalnya eksklusif, berarti kita harus siap untuk budget yang lebih. Ada Betul. juga yang kelas murah, namun ya bisa untuk ditepati. Tapi ya tadi, untuk fasilitas mungkin nggak sebagus yang dan selengkap yang di eksklusif, seperti itu. Betul. Nah, kalau Mbak Dewi nih, bagaimana menurut Mbak Dewi? Jadi dari segi kos dan eksklusivitasnya. Kalau menurutku memang benar kata Mbak Laila ya. Setiap tahun itu mahasiswa itu akan berdatangan daripada yang keluar dari Kota Malang itu sendiri. Betul. Jadi secara nggak langsung permintaan dari kos itu akan semakin meningkat. Cuma nanti bagaimana caranya kita itu berpromosi, ya kan, ke setiap kampus bahwa kita itu ada nih kos-kosan yang sangat eksklusif dan menarik buat teman-teman yang baru datang, kayak gitu.